Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bimo Ibrahim dengan NIM 23305111039. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yaitu Jaringan Komputer Dasar. Di sini saya memenuhi tugas UAS dengan dosen yaitu Pak Dikdik Indra Saryana, ST MKOM MTA. Di sini ada soal studi kasus skenario. Anda adalah seorang network administrator PT Honda Motor, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan lokasi gedung yang berbeda, yang masih dalam satu area wilayah. Gedung A merupakan data center memiliki 2 lantai dan gedung B memiliki 3 lantai. Digunakan untuk sebagai manajemen pengelolaan data center dari bagian akunting, administrasi, pajak, bagian PBKB, bagian STNK, BPN. Sedangkan bagian C digunakan sebagai gudang produksi. Dengan memiliki 4 lantai, jaringan komputer di kantor mengalami beberapa masalah, yaitu yang pertama koneksi internet tidak stabil, yang kedua koneksi antar departemen atau gedung sering terputus, akses ke server file lambat. Yaitu di sini tugas saya yaitu adalah merancang dan membangun jaringan baru PT Honda Motor yang stabil, yang andal dan aman. Berikut adalah spesifikasi jaringan yang dibutuhkan. Yaitu ada topologi jaringan, gunakan topologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Yang kedua yaitu perangkat jaringan, gunakan perangkat jaringan yang sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada konfigurasi, lakukan konfigurasi yang jaringan yang diperlukan termasuk routing, switching, dan security. Baik, kita akan langsung ke topologinya dulu ya. Nah, di sini kita akan membangun gedung A. Di sini ada tabel. Tabelnya itu kita membutuhkan 10 PC ya. Ini kita hapus dulu. Setelah itu kita ini lagi. Ini gedung A. Gedung A memiliki 2 lantai. Terus di sini kita membutuhkan PC ya. PC di sini tuh atau kemudian setelah kita menyambungkan pengkabalan, kita switch ini kita ke router ini ya semuanya. Nah, setelah ini kita next aja, kita langsung ke laporan topologinya ya. Sekarang kita menampilkan hasil topologi laporan yang saya tadi kerjakan. Mohon maaf juga ya apabila kemungkinan beda suasana atau beda latar belakang karena tadi saya ada kesibukan lain, jadi saya melanjutkan video yang tadi, laporan project yang tadi ya di Cisco pakai Tekar. Judulnya yang di percobaan itu yaitu perancangan konfigurasi jaringan PT Honda menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama yaitu ada topologi yang digunakan untuk PT Honda di Cisco yang tadi saya kerjakan ya. Terus di sini ada konfigurasi IP router, ID router. Nah, kita di sini membuat IP address untuk si routernya itu sendiri dan menggunakan router ID yang kita pelajari kemarin-kemarin gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu konfigurasi plan diterang di switch gedung A. Maksudnya yang gedung A itu yang di sini ya, switch yang di sini. Yaitu menggunakan ada 2 lantai ya si gedung A itu. Yang pertama itu kita plan yang 150 lantai 1 dan lantai 2 kita itu 151. Kita juga menggunakan metode terang untuk menyambung
menghubungkan gitulah antar gedung lantai ini ke si router yang di atasnya. Terus selanjutnya kita juga mengkonfigurasi plan terang dan akses di switch lantai gedung 1. Nah, di sini kita menuliskannya yaitu ada plan 150 dengan NEM lantai 1, plan 151 dengan NEM lantai 2. Kemudian setelah itu kita juga menggunakan metode mode terang, switch port akses dan plan 150 ke yang di si router di lantai 1 ya. Nah, di lantai 2 juga sama, cuman bedanya kita 151 untuk di lantai 2. Seperti itu. Nah, di sini kita mengkonfigurasi subinterface di gedung A di routernya. Ini di router yang paling atas tadi ya. Untuk nah IP kemungkinan IP address dari gedung lantai 1 ini. Ini IP address-nya, ini untuk lantai 2-nya IP address-nya ya. Seharusnya kita juga mengkonfigurasi di routernya menggunakan DHCP POL ya. Di network ini kan ada network 192, 168, 150, 0225, 255, 255, kita juga menggunakan DHCP. Selanjutnya yaitu kita juga mengkonfigurasi plan di switch gedung B yang dimaksud yaitu gedung B yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, kita juga di plan di B itu plan itu di 170 dengan NEM-nya kelola 1 yaitu yang lantai 2 yaitu plan 171 namun kelola 2 dan plan 172 menggunakan nama kelola 3. Konfigurasi perangkat dan akses di switch lantai 1 menggunakan diakses gedung lantai 1 yaitu kita ke switch portnya aja ya, langsung ke akses plan 170 untuk menggunakan bahwa si gedung lantai 1 ini punya plan 170 begitu. Dan di sini juga sama ya untuk gedung B, kemungkinan untuk B kita mempunyai yang di sini plannya 171. Jadi kita ke switch port akses plan. Untuk di gedung lantai 2 ini kita mempunyai plan yang 171 di gedung B lantai 2 ya. Terus sama juga untuk di gedung B lantai 3, di gedung lantai 3 itu dengan plan 172. Nah, setelah itu kita mengonfigurasi subin interface di gedung B yaitu di routernya. Kita juga menggunakan encapsulation dot 1 IK 170 karena 70 itu karena di si plannya masing-masing plan gedung-gedungnya ya. Selanjutnya itu ada konfigurasi DHCP, kita juga di sini menggunakan konfigurasi DHCP pool di gedung B di router. IP ini DHCP pool kelola untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu kita berganti ke switch yang plan trans akses di switch gedung lantai 1 di gedung C ya. Di sini gedung C itu mempunyai plan yang lantai pertama itu 220, lantai 2 mempunyai 221, lantai 3 mempunyai plan 222, lantai 4 kita mempunyai 223 ya. Selanjutnya kita mengkonfigurasi sama yang kayak tadi di gedung B yaitu untuk di switch di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya kan kita tadi plan yang 221. Nah, selanjutnya kita juga sama di sini untuk di gedung C lantai 3 yaitu kita mempunyai plan 222. Selanjutnya sama juga ya untuk di lantai 4-nya. Di lantai 4-nya menggunakan plan 223. Di sini kita mengkonfigurasi super interface di gedung C. Selanjutnya ada konfigurasi DHCP, kita juga menggunakan DHCP di gedung A, di gedung B, di gedung C ya. Untuk ke si semua gedung-gedung untuk ke si routernya itu. Terus di sini juga di PC50 kita memastikan
IP setiap PC bisa didapat otomatis dari DHCP dengan tanda DHCP request sukses karena kita di sini. Kita akan mencobanya ya di PC 50. Apakah sudah benar? Bisa di situ. Untungnya kita statistik dulu baru gunakan DHCP. Kita tunggu apakah ini berhasil. Nah, sekarang PC 50 itu sudah DHCP request successful ya. Selanjutnya kita juga menggunakan tes jaringan dari PC 50 dari gedung C ke PC 20 di gedung B, yaitu kita juga berhasil tes jaringan dari PC 20 dari gedung B ke gedung C ya, jadi sebaliknya gitu. Terus di sini kita juga melakukan uji yaitu tes jaringan dari PC 50 yang dari gedung C ke gedung A yang di tengah saya juga berhasil. Nah, kita juga berhasil mengirim pesan dari gedung C ya tadi ke gedung B yaitu dengan mengirim pesan yaitu successful. Nah, di sini dalam pertanyaannya ada penjelasan yaitu jelaskan topologi jaringan yang Anda rancang untuk PT Honda Motor dan alasan memilah pemilihan topologi berikut tersebut. Topologi jaringan digunakan pada rancangan PT Honda adalah topologi extended star bintang bertingkat. Yaitu yang saya gunakan tadi yaitu adalah topologi extended star atau bisa dibilang bintang bertingkat, di mana setiap lantai memiliki tersendiri yang terhubung ke switch pusat pada masing-masing gedung. Kemudian switch pusat tersebut dihubungkan ke router utama menggunakan port terang ya, terang yang tadi menghubungkan itu siap menghubungkan, jadi yang setiap gedung itu. Pemilihan topologi ini didasarkan pada struktur fisik gedung perusahaan yang terdiri dari gedung A, B, dan C. Dengan jumlah lantai yang berbeda, topologi ini memungkinkan manajemen jaringan yang lebih mudah, skalabilitas tinggi, serta isolasi gangguan apabila terjadi kerusakan pada satu bagian jaringan tanpa mempengaruhi keseluruhan. Alasan dari saya memilih itu adalah setiap lantai memiliki switch tersendiri terhubung ke switch pusat gedung. Terus switch pusat tiap gedung terhubung ke router pusat menggunakan terang. Nah, si switchnya itu yang tadi ada di pinggir ini nih, ada di pinggir gedung ini nah, switch ini untuk menyambungkan ke semua yang ada. Kita pakai terang itu untuk menghubungkan ke si router yang ini karena kita bisa nyambung ke sini, ke gedung B, ke gedung C, seperti itu contohnya. Nah, router on a stack digunakan agar setiap LAN dari seluruh gedung dapat dikoneksi melalui satu port fisik router. Struktur ini scalable, mudah ditambah LAN atau lantai, dan isolasi gangguan lebih mudah. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari pertanyaan studi kasus. Jelaskan jenis dan jumlah perangkat jaringan yang Anda gunakan beserta fungsinya masing-masing. Nah, untuk menggunakan jaringan yang menggunakan satu unit router Cisco sebagai pusat router LAN antara. Kemudian 12 unit Cisco 260 yang terdiri dari lantai dan switch tiap gedung. 2 buah server juga digunakan di gedung A sebagai data center untuk layanan internal. Sebanyak kurang lebih dari 90 visi klien siap untuk simulasi penggunaan di setiap lantai. Akses juga disiapkan sebagai opsi jaringan nirkabel. Pemilihan perangkat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan segmentasi, manajemen trafik, dan keandalan komunikasi antar lantai antar gedung. Nah, terus ketiga ada pertanyaan juga, yaitu jelaskan konfigurasi router yang Anda lakukan untuk menghubungkan jaringan gedung A, gedung B, dan gedung C. Konfigurasi routing antar gedung dilakukan dengan gunakan dynamic routing protokol substansial dibuat pada router sesuai dengan masing-masing plan yang memiliki lantai di setiap gedung dengan peraturan encapsulation satu key dan pemberian IP gateway diaktifkan untuk jaringan 172.16.00 dan tadi yang kita sudah buat untuk router si router IP-nya router sendiri sehingga router dapat melakukan pertukaran informasi secara
Otomatis penggunaan naik memudahkan proses terupdate rute ketika terjadi penambahan plan atau subnet baru tanpa perlu konfigurasi manual yang kompleks. Yang keempat, ada jelaskan konfigurasi switching yang Anda lakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat. Nah, konfigurasi switching dilakukan pembagian plan berdasarkan lantai, departemen pada masing-masing gedung. Setiap switch lantai dikonfigurasi dengan plan tertentu, sedangkan port yang mengarah ke switch pusat atau router dikonfigurasi sebagai trunk. Port ke perangkat lain seperti PC konfigurasi sebagai akses port sesuai plannya. Dengan cara ini, broadcast domain antar lantai dan departemen dapat dipisahkan, lalu lintas jaringan menjadi lebih terstruktur antar lantai dan departemen dapat dipisahkan, lalu lintas jaringan menjadi lebih struktur dan proses troubleshooting lebih mudah dilakukan. Nah, di sini ada struktur plan di gedung A, plan 150 lantai 1, plan 155 di lantai 2, gedung B plan 170 tuh, yaitu lantai 1 sampai 3, yang itu yang gedung C sama juga 220, 21, 22, 23 itu kita ada di lantai 1 sampai 4. Konfigurasi teknis, port ke switch pusat mode terang, port ke PC client, switch port mode akses, plan disesuaikan terang antar switch dan ke router. Selanjutnya ada yang kelima, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengamankan jaringan PT Honda Motor ini. Langkah-langkah pengamanan jaringan yang dilakukan melalui segmentasi plan dan pengaturan port yang ketat. Setiap port akses hanya diizinkan untuk plan tertentu, sementara port terang dibatasi hanya untuk koneksi antar perangkat utama saja ya. DHCP dikendalikan secara otomatis terpusat di router dan menghindari konflik IP, karena kita tadi menggunakan DHCP karena untuk menghindari konfliknya ya, konflik IP. Tidak ada port yang dibiarkan dalam konfigurasi default untuk menghindari celah keamanan. Pengamanan ini cukup efektif untuk skala perusahaan menengah dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti ACL port dan security di masa mendatang ya. Langkah-langkah pengamanan jaringan yaitu ada segmentasi plan, membatasi broadcast dan antar lantai departemen. Port akses dikunci ke plan tertentu. Port hanya pada jalur utama. DHCP terpusat di router menghindari konflik IP. Semua port dikonfigurasi tidak ada port device atau terbuka. Sarannya untuk ke depan ya, menggunakan ACL untuk membatasi akses antar plan, aktifkan switch port, post security, tambahkan firewall dan redundancy. Terus yang keenam yaitu ada pertanyaan, lakukan simulasi jaringan yang Anda bangun dan pastikan bahwa jaringan Anda yang hasilkan simulasi yang Anda dapatkan. Tadi sebenarnya kita sudah melakukan jaringan ya. Kita juga simulasi kini berhasil di antar gedung di gedung yang berbeda berhasil, dari PC 50 ke PC 20 ke PC 50, dari gedung C ke gedung B, dari C ke gedung A, kayak gitu. DHCP sukses memberikan IP otomatis ke seluruh PC sesuai plan. PC dapat mengakses server di gedung A, yaitu di gedung A yang data center tadi, terangkat dan router berjalan baik, seluruh jaringan terkoneksi dengan cepat dan stabil. Contohnya kita akan mencontohkannya untuk seperti ini saja. Kemungkinan kita akan mengirim pesan dari gedung A ya, dari PC 15 ini kita kirim ke gedung B dengan PC 20. Apakah sukses? Nah, kita sudah menggunakan dari PC 15 yang ada di gedung A ke gedung B PC 20. Kita di sini sudah successful. Gitu, simulasi yang tadi saya kerjakan. Alhamdulillahnya berhasil. Nah, yang ketujuh yaitu berikan dan saran untuk meningkatkan performa jaringan PT Honda Motor di masa depan. Kesimpulan, jaringan yang dirancang menggunakan topologi extended, star, dan router and stick mampu berhasil koneksi yang stabil, aman, dan efisien. Segmentasi plan meningkatkan keamanan, baik mempermudah manajemen routing dinamis, dan DHCP otomatis mengurangi kesalahan IP manual. Jaringan siap digunakan untuk kebutuhan perusahaan modern. Nah, cukup sekian saja penjelasan dari saya.
Semoga nih Bang ngerti. Maaf juga ya saya kemungkinan merecordnya berbeda suasana karena saya juga sudah menjelaskan tadi di awal karena saya ada keperluan yang lain. Jadi ini saya merecordnya mungkin malam. Karena ini saya mohon maaf juga. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UAS ini. Semoga kita diberi kelancaran kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.